Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami rindu hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan kemenangan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Tuhan kalau mungkin saat ini Tuhan masih anak-anak-Mu yang masih ada di rumah, masih ada di perjalanan Tuhan. Tolong Tuhan percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, urapi berkati mereka semua Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Baik yang melayani Engkau, WL, singer, musik semuanya Tuhan, firman Tuhan Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, sehingga pelayanannya lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan Engkau ada di sini. Kami rindu berkat-berkat melimpah di tempat ini Tuhan, terlebih berkat firman Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Nani akan memimpin ujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bersama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Allahku dahsyat. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat dalam kehidupan kita. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Dari pulau-pulau, gunung-gunung semua menyembah Tuhan. Karena nama Yesus itu yang termulia di dalam kehidupan kita. Kita sambung dengan pujian Aku Diberkati. Kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Kita mau dilimpahi oleh kuasanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersayang bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersayang bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, atas sempurna anugerah, atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sungguh ya, membuat kita semangat untuk maju ke depan ya. Kita tidak usah putus asa karena Tuhan sudah menyediakan berkat. Tuhan sudah melimpahi kita dengan kasih setianya. Amin. Amin. Kita sambung dengan pujian Betapa Dalamnya Kasih-Mu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indah
silakan duduk kembali. Amin ya. Tiba saatnya mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Kita tunggu pujian ini. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Silakan. Gak ada ya? Amin. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali. Kita pujikan bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya. Kekuatan bersamaku.
Kak Samiran berdoa buat firman Tuhan, saya persilakan untuk maju ke depan. Syukur, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Bapak, segala pujian kami, ucapan syukur kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua pujian kami, persembahan kami sudah Engkau perkenan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami ya Bapa, untuk diperbaharui, untuk dipoles oleh firman-Mu ya. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, dan ampuni segala apa yang menjadi kesalahan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, firman-Mu boleh tinggal dan tidak sia-sia di hadapan, di kehidupan kami ya Bapa. Karena firman-Mu senantiasa memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi setiap jiwa, setiap hati yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Berfirmanlah buat kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Karena di dalam firman-Mu ada kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sehat, haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita telah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita sama-sama sudah naikkan di hadapan Tuhan. Benar pujian mengatakan bahwa bersamamu, bersama Tuhan kita melewati semua yang kita hadapi. Kita hari-hari ini diperhadapkan dengan banyak hal, kesulitan, persoalan, permasalahan yang mengglobal. Tentunya kita tidak lepas sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Seringkali kita diperhadapkan dengan ketakutan. Nah, firman Tuhan kali ini bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Mazmur 115. Mazmur 115. Kita akan membaca, ya saya akan membacakan Mazmur 115 ayat 13 sampai ayat yang ke 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13, Mazmur 115, demikian firman Allah. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Harun, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan. Ini ajakan, himbauan dari pemazmur berkata, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan
pertolongan kita. Dialah perisai saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi keadaan ya, yang saya katakan dunia yang saat ini dalam keadaan bahaya dengan COVID-19, itulah sebabnya kita tidak lepas ya. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita mengalami ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau yang lalu kita ditakutkan dengan adanya teroris, kita juga ditakutkan dengan adanya bencana alam. Juga kita ditakutkan yang hari-hari ini seluruh dunia mengalami krisis, yaitu krisis energi, krisis pangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang tentunya sangat berdampak, ya, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, ya, saudara yang dikasih Tuhan, mengalami banyak hal, yaitu kemerosotan. Baik kemerosotan iman, kemerosotan ekonomi, dan membuat banyak orang ketakutan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita menghadapi dunia yang penuh dengan ya hal-hal yang menakutkan, satu-satunya tempat pengungsian, tempat perlindungan, tempat naungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia adalah yang satu-satunya harus ditakuti. Takut akan Tuhan itu yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak orang takut dan ketakutan pada apa yang terjadi di dunia ini. Tapi sayangnya mereka tidak lebih takut kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Saudara, mengapa kita takut? Ya, inilah iblis hari-hari ini bekerja luar biasa. Kita berada di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, ini dasar kita, landasan kita mengapa supaya kita jangan takut, supaya kita bebas dari ketakutan. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita, saudara dan saya, lebih takut kepada Tuhan. Dia memberikan kita bukan roh ketakutan. Saudara, takut akan Tuhan ini di dalam ayat mengatakan juga adalah permulaan, pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas firman Tuhan mengatakan janganlah. Ini larangan, kata lu jangan itu larangan. Jangan kamu takut. Mungkin takut akan orang yang membunuh tubuh dan yang tidak berkuasa
berkuasa mematikan jiwa. Tetapi yang terutama sekali hendaknya kamu takuti adalah takut kepada Dia, Tuhan kita yang berkuasa, yang membinasakan, yang mampu membinasakan baik tubuh atau jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dari Salomo, ya, Nabi Salomo di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anaknya, ya, bagi anak-anaknya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Ya, harus cepat ya, bagian Alkitab itu. Dalam takut akan Tuhan dikatakan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara yang dikasih Tuhan, ada ayat Jawa yang mengatakan, kalau saya ambil dari bahasa Jawa, dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa Jawa, becik ngungsi marang pangeran Yehuwa ketimbang karo ngandelake manusia, manungso dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada kita percaya kepada manusia. Mengapa ayat ini datang kepada kita? Karena seringkali kita banyak dikecewakan. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita berusaha, ya, seringkali kita berusaha untuk menghindar, menjauhi dari hal-hal yang menakutkan di dalam dunia ini, sehingga ini membuat kita terganggu, ya, yang mengganggu kedamaian saudara dan saya. Tetapi, ya, kita, saudara dan saya diajak supaya takut, yaitu takut kepada Tuhan. Bagi mereka yang takut akan Tuhan, firman Tuhan janjinya di dalam Mazmur 115 ayat 11, karena Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi kalau takut kepada Tuhan, kita menerima perlindungan, kita menerima pertolongan. Dan iman kita kepada Allah itu dapat membebaskan dari ketakutan yang ada di dunia ini. Mazmur 23 ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya takut kepada Dia oleh iman kita, kita bersandar. Ya, saudaraku, jangan sampai kita ada di bawah ketakutan. Saudara, yang itulah yang membedakan kita, ya, yang bersandar, ya, pada ketakutan yang berbeda, ya, dari ketakutan dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, kita lebih baik
kepada Tuhan akan dilindungi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau saudara dan saya takut, kita merasakan di mana pesonanya atau daya tarik yang menarik perhatian, yang membuat kagum kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu menjadi tempat pengungsian. Saudara, kalau ada bencana, kalau ada malapetaka, itu didirikan tenda-tenda di mana mereka bernaung, di mana mereka mengungsi. Tempat pengungsian kita, tempat perlindungan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang apa yang kita dapatkan kalau saudara dan saya takut akan Tuhan? Apa yang kita dapatkan, saudara? Maka kita akan menemukan yang pertama, orang yang takut kepada Tuhan di dalam Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Apa yang kita dapatkan dalam takut akan Tuhan? Kita akan menemukan yang pertama adalah kedamaian. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kita menemukan ketentraman. Ya. Kita menemukan apa lagi, saudara yang Mazmur 128 ayat 1. Mazmur 128 ayat 1, kita baca saja. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian siarah, ini perjalanan umat Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya, yang ditunjukkannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah, katakan orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Mengalami ketentraman, mengalami kedamaian, mengalami sejahtera. Irene itu yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, kita tidak dapat dipengaruhi dengan apa yang di luar kita, karena Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian apa lagi yang kita dapatkan dalam takut akan Tuhan itu? Kemudian dalam Mazmur tadi yang 111 ayat 10, kita akan mendapat hikmat. Penting, saudara. Pertama, kita mengalami kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Bagi orang yang takut akan Tuhan akan menerima hikmat. Dikatakan firman Tuhan, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Itulah permulaan hikmat. Jadi anak Tuhan diberikan hikmat kebijaksanaan karena kita takut akan Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita. Terus kita takut akan Tuhan dan kemudian kita menerima hikmat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa lagi? Apa yang kita dapatkan dalam takut akan Tuhan? Kita menerima perlindungan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, kita menerima kenyamanan, merasa aman, berlindung, aman dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kalau takut akan Tuhan, otomatis kita akan membenci kejahatan. Kita membenci kepada kesombongan, kita benci kepada kecongkaan, kita benci kepada tingkah laku yang jahat. Di dalam Amsal 8 ayat 13 itu mengatakan, itu firman Tuhan yang mengatakan, karena kita takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, yang ada itu apa? Buah roh yang ada yang menguasai kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan ya, yang
kita dapatkan supaya kita bebas dari ketakutan. Seringkali banyak orang tidak takut sama Tuhan, tapi takut dengan masalah, takut dengan persoalan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bersyukur ya saudaraku, walaupun hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 masih banyak orang-orang yang memang membatasi diri. Ya memang aturan protokol pemerintah. Itulah sebabnya kita harus mengikuti, ya pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, cuci tangan, apalagi jangan bergerombol, makanya ibadah kita dijaraki ya 1 meter. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan kiranya memberi kekuatan kita. Mari pemain musik mempersiapkan diri. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Mari sama-sama kita berdiri. Ku tidak takut. Haleluya Yesus. Singer maju ke depan. Cek. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab engkau yang menjadi Allahku. Sebab engkau Allahku, engkau yang meneguhkan, engkau meneguh, bahkan menolong, haleluya, bahkan menolong. Engkau batu karang Yesusku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus peganglah tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Inilah kami butuh pertolonganmu Yesus. Peganglah kami, memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allah, engkau yang meneguhkan, menolong kami. Engkau yang meneguhkan. Amin, haleluya. Bahkan
Terima kasih Allah Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami boleh lalui hari-hari ini dengan keajaiban firman-Mu dalam hidup kami yang selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, kuasai kami Tuhan, agar kami tidak lepas dari jalan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berfirman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ngandel Gusti. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan seperti biasa. Kita gandel Gusti ya, supaya kita kuat. Kalau kita lemah, ya. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rinda wangi gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rinda wangi gandel Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya saminya. Hatiku ayam tetap, hatiku rasa senang. Saben dina kulake gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rinda wangi gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rinda wangi gandel Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya saminya. Hatiku ayam tetap, hatiku rasa senang. Saben dina kulake gandel Gusti. Saben dina kulake gandel Gusti. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kehadiran kita, pengorbanan kita semua, pelayanan kita yang ambil bagian dalam pelayanan altar, supaya semua yang hadir dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Kebaktian berjalan seperti biasa, hari Selasa doa, hari Jumat doa, dan ketemu pada hari Minggu di tempat ini. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
kami boleh mendengar firman yang menguatkan kita supaya kami kuat dan teguh di dalam kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah kubu pertahanan. Kami percaya setiap kami yang hadir dikuatkan dan diberkati Tuhan. Engkau memberkati kehidupan setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, mata pencariannya. Apapun yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil. Setiap pergumulan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, biar tetap menaruh harap kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah solusi yang terbaik, ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan. Yang berulang tahun di bulan November ini diberi sehat umur panjang dan diberkati Tuhan. Jemaat yang akan masuk dalam pernikahan semuanya akan berjalan lancar oleh pertolongan Tuhan. Setiap pekerjaan mata pencarian apapun yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan, Tuhan memberkati. Di tengah pandemi COVID-19 ini supaya kami jemaat Tuhan diberi kesehatan, diberi perlindungan, diberikan naungan sehingga kami mengalami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Mari kita minta berkat. Kiranya kita pulang menjalani kehidupan sepanjang minggu ini, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, ada pembagian berkat.